Kak Felis, kemarin Kak Manda habis bagi-bagi rezeki loh. Kak Manda senang banget. Wah, tandanya Tuhan ada di diri Kak Manda, menyayangi Kak Manda, dan mengasihi Kak Manda. Wah, pas banget dong sama tema hari ini. Temanya apa, Kak Rio? Tema hari ini yaitu Yesus sayang sama anak-anak. Nah, maksud dari tema ini yaitu Yesus sayang pada anak-anaknya. Entah papa, entah mama, entah kakak-kakak Pia, entah adik-adik di rumah. Nah, adik-adik sudah tahu kan tema hari ini apa? Sekarang kita kenalan dulu yuk. Mulai dari paling kiri. Hai, nama kakak Kak Manda. Hai semuanya, nama kakak Felis. Hai adik-adik, nama kakak Karyo. Nah, adik-adik udah tahu kan nama kakak di sini? Yuk, mulai aja Pia kali ini. Mari kita memuji Tuhan dan mainkan lagu Bapak Abraham. Musik. Kawan-kawan kita berdoa, nama Bapa dan Putra Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Yesus, amin. Dadah. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pembacaan dari Injil Matius. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab engkau manusia yang menyatakan itu kepadaku, melainkan Bapakku di surga. Dan aku pun bertanya kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lihat di dunia ini akan terikat di surga, dan kau lepaskan dari dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan ke siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat kan ya? Pastinya, oke? Kalau tadi teman-teman sudah mendengarkan bacaan dari kakak kita ya, kakak Vina. Nah, kali ini Bu Sabta ingin mengajak teman-teman ya tentunya ya, untuk mengetahui atau memahami apa sih isi bacaan yang dibaca sama kakak tadi ya. Bacaan dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Isinya apa teman-teman? Tadi di situ dikatakan bahwa Yesus itu melakukan banyak hal, ya kan? Yesus pernah mengobati atau menyembuhkan orang sakit, lalu memelekkan mata orang buta, orang lumpuh bisa berjalan lagi, orang kelaparan diberinya makan, dan masih banyak lagi, ya di situ. Tetapi apa inti dari bacaan tadi teman-teman? Nah, mari kita belajar bersama untuk memahami isi dari bacaan tadi ya teman-teman ya. Langsung saja ya teman-teman ya. Bu Sabta ada cerita sedikit teman-teman. Teman-teman pernah lihat film Spiderman nggak? Pernah kan ya? Ya, Spiderman itu yang seperti apa? Spiderman itu seorang penolong. Dia pahlawan. Kalau kata orang-orang, kalau teman-teman bercerita tentang Spiderman, dia adalah seorang pahlawan. Ya kan? Nah, kenapa? Ya, Spiderman itu dia selalu menolong orang untuk melawan atau membela kebenaran. Ya teman-teman ya. Menghilangkan yang jahat-jahat. Ya. Dengan apa? Dia berpakaian yang berbeda dari kita, berpakaian seperti ini ya teman-teman ya. Spiderman itu menolong orang tapi tidak dilihatkan teman-teman ya, tapi tidak dilihatkan. Dia pakai topeng, dia pakai baju khusus untuk bisa menolong orang ya, melawan kejahatan. Yang jahat itu diberantas teman-teman oleh Spiderman. Tetapi setelah menolong, apa yang dilakukan oleh Spiderman? Spiderman lalu pergi, menghilang. Dia tidak mau dilihat orang bahwa dia yang menolong. Ya, sama seperti Tuhan Yesus yang dibacaan tadi ya teman-teman ya. Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus menolong banyak orang yang sudah bisa kita sebutkan tadi ya. Memelekkan orang yang buta matanya, menyembuhkan orang sakit, lalu orang yang lumpuh kakinya bisa berjalan kembali karena disembuhkan oleh Tuhan ya. Orang kusta juga sembuh. Lalu orang yang kelaparan diberinya makan. Nah, itu ya teman-teman. Banyak yang tidak percaya itu Yesus itu siapa teman-teman. Ya, Yesus itu siapa? Mereka tidak tahu. Bahkan Yesus aja bertanya kepada murid-muridnya, siapakah Yesus itu? Ada yang menjawab bahwa engkau itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang menjawab, kamu itu adalah Yeremia. Ya, tetapi ada salah satu murid dari Yesus yang mengatakan, ditanya sama Tuhan, ditanya sama Yesus, siapakah aku ini? Dia menjawab apa? Engkau itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dikatakan dalam bacaan tadi ya teman-teman ya, bahwa siapa tadi ya yang mengatakan itu ya? Ya, Simon Petrus teman-teman. Nah, kita awali dari Simon Petrus ini ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa Simon Petrus itu tadinya tidak percaya dengan Tuhan Yesus.
nggak percaya kalau Yesus itu adalah anak Allah. Ya teman-teman ya, yang tidak percaya bisa menjadi percaya karena Yesus telah melakukan banyak hal. Ya. Dan Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang sudah dilakukan oleh Yesus jangan diberitahukan kepada yang lain. Sama seperti cerita tadi ya teman-teman, Yesus didengar kalau sudah menolong ya dengan tulus, ikhlas, ya lalu dia pergi dan menghilang sama seperti Yesus. Nah, ini teman-teman, apa pesan dari bacaan ini? Intinya teman-teman ya, kita ambil intinya saja ya. Isinya itu mengajarkan kita untuk menolong seseorang itu dengan ikhlas. Menolong seseorang itu, menolong teman yang jatuh dari sepeda itu dengan ikhlas, tanpa harus mendapatkan pujian teman-teman. Ya, tidak usah ditunjuk-tunjukkan kalau kita menolong, sungguh ikhlas, tulus, seperti Tuhan Yesus. Ya, seperti Spiderman tadi ya dalam cerita ya, gitu. Jadi tidak usah ditunjuk-tunjukkan kepada orang yang lain lagi. Misalnya ada waktu sekolah ya, mungkin teman-teman pernah melihat buku guru di meja kok berantakan ya. Nah gitu ya, buku di meja buku guru kok berantakan ya. Ada satu teman misalnya yang namanya Tito. Itu kok berantakan, kasihan bu guru sudah capek mendampingi kita yang kadang usil, kadang jahil, kadang nakal, kadang ganggu teman yang lain. Nah, Tito merapikan buku guru yang berantakan tadi menjadi rapi, tapi bu guru tidak tahu siapa yang merapikan. Tito juga tidak ngomong bahwa dia yang merapikan. Nah, itu contoh tindakan yang bagus sekali, baik sekali, tanpa dilihatkan orang lain atau teman yang lain. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau menolong itu tidak usah diperlihatkan pada orang yang lain. Ya, tidak usah sombong bahwa kita sudah menolong teman kita sudah menolong orang lain. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi pesan dari di sini, tidak usah sombong menjadi orang. Silahkan kalau membantu dengan ikhlas hati dan tulus hati seperti yang diajarkan oleh Yesus. Maka teman-teman, kalau teman-teman di luar sana nanti ditanya bagaimana teman-teman berdoa, di mana sih teman-teman kalau berdoa? Di gereja mana? Gereja Katolik. Ya, jangan takut mengungkapkan bahwa kita itu seorang Katolik. Dan ingat, jangan takut pula teman-teman kita mengakui dan menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Karena Yesus selalu dan pasti dan yang sanggup menolong kita. Berkali-kali bisa tak ingatkan bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong kita dari segala macam kesulitan apapun. Ya teman-teman ya, silahkan menolong dengan ikhlas hati, dengan tulus hati, tanpa harus meminta pujian dari yang lain, tanpa harus orang lain tahu. Begitu ya pesannya. Oke, pesan dari Bu Sapta sendiri untuk teman-teman, ini juga pesan untuk para pendamping juga ya, termasuk Bu Sapta, tetaplah menjadi anak Tuhan dan bertumbuh dalam Tuhan. Semoga renungan Bu Sapta kali ini bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo, selamat pagi adik-adik Pia dari Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Kebumen. Nah, hari ini pertemuan pertama kita ya. Nah, pertama-tama kenalin, nama kakak itu adalah Kak Tata. Dulu waktu kecil Kak Tata juga suka dan rajin banget ikut Pia di Kebumen. Kali ini Kak Tata ingin ngajak adik-adik semua untuk membuat kreativitas. Apa sih yang mau kita buat hari ini? Nah, hari ini kita mau membuat pembatas buku Alkitab yang berbentuk kunci. Bahan-bahannya pun gampang banget. Apa aja sih? Nah, langsung aja. Bahan pertama kita tentunya butuh kertas. Kertas lipat boleh atau kertas apa saja boleh, asalkan bisa buat digambarin ya. Kemudian kita juga butuh gunting, pensil,
Dan juga di sini kita boleh nambahin hiasan apa saja. Nah, kali ini Kak Tata mau kasih hiasannya pita. Langsung aja kita buat ke tutorial membuatnya. Pertama-tama, kertas lipatnya kita bagi menjadi 2. Ya. Lalu kita gambari kertas lipatnya dengan bentuk kunci. Nah, setelah menggambar langsung saja kita lem. Kenapa sih dilem? Supaya nanti pembatas bukunya menjadi lebih tebal. Akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita tulisi batas buku tadi dengan ayat yang menurut teman-teman semua paling mengesan. Nah, kalau di sini Kak Tata terkesan sama ayat 16. Bunyinya apa sih? Bunyinya itu Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu Kak Tata tulis di bagian depan. Nah, untuk bagian belakangnya yang masih kosong, Kak Tata juga tulisi satu ayat lagi yang menurut Kak Tata paling mengesan, yaitu ayat 19. Nah, ayatnya berbunyi apa toh? Di sini ayatnya berbunyi, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Nah, setelah ditulisi semua, kita boleh hias sesuka hati kita. Kita boleh berkreasi gimana pun caranya. Di sini Kak Tata pakainya pita aja. Kecil. Lalu Kak Tata ikat di bagian lubangnya. Nah, sekarang sudah jadi. Nah, ini dia. Nah, adik-adik tahu nggak sih kenapa hari ini kita membuat kunci sebagai pembatas bukunya? Kenapa nggak bentuk lain? Kenapa nggak kita bentuk apa ya? Kita bentuk kelinci atau bentuk-bentuk yang lainnya? Nah, karena di sini bacaan Injil yang diambil pada hari ini itu adalah dari Matius bab 16 ayat 16 sampai 20. Nah, tentang apa sih? Di sini menceritakan tentang iman Petrus yang begitu kuat dan begitu percaya pada Tuhan Yesus sampai akhirnya ia pun diberi kunci kerajaan surga. Oleh sebab itu, hari ini kita membuat kreativitas dengan membuat pembatas buku berbentuk kunci. Sekian itu dari Kak Tata, kita semoga bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa! Wah, sedih ya. Sebentar lagi via online kita akan berakhir. Iya nih. Adik-adik tetap setia mengikuti via online ya. Sebelum kita menutup acara via online kali ini, kita menyanyikan lagu apa Kak Iyo judulnya? Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya
Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa di surga yang maha baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa mengikuti kegiatan PIA dengan baik dari awal hingga akhir. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami di rumah. Berkatilah kami Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.